semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-25. Seperti kita tahu, Suriname adalah negara bekas jajahan Belanda yang terletak di Amerika Selatan. Negara ini luasnya seukuran Provinsi Kalimantan Tengah, tapi jumlah penduduknya tidak sampai seperempat jumlah penduduk provinsi tersebut. Yang istimewa dari Suriname adalah penduduknya 22,8% adalah etnis Jawa. Etnis Jawa telah hadir di Suriname sejak abad ke-19, ketika generasi pertamanya dibawa oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan. Untuk menjawab keingintahuan kita tentang keberadaan orang Jawa di Suriname, kita kedatangan Bapak As'ari Latif, seorang warga negara Indonesia dan YouTuber. Pak Latif ini punya YouTube channel juga nih, namanya Surindo Family ya, Pak Latif. YouTuber keturunan Jawa yang sudah belasan tahun bermukim di Suriname. Mari kita sambut bersama Pak Latif. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam Pak Latif. Salam kenal. Malam. Salam kenal, panggil saya Roy. Saya teman baiknya Pak Budi. Ya, dalam hal ini Pak, untuk pertamanya Pak, kami ingin, jadi kita ini istilahnya kita ngobrol-ngobrol santai tapi berguna ya Pak ya, dalam arti untuk informasi kepada publik. Jadi kita nggak ada iklan Pak, nggak ada iklan, nggak ada apa, karena kita ingin free ya. Dan juga Zoom ini hanya dipakai untuk kita bisa melakukan percakapan ini, tapi yang lebih penting itu adalah di YouTube, karena YouTube itu akan bisa ditonton berulang-ulang. Ya, yang kita harapkan begitu Pak ya. Jadi yang kita ingin tahu dulu dari Pak Latif ini Pak Latif ini boleh dijelaskan nggak Pak, sejak kapan Bapak tinggal di Suriname? Ini pengucapannya betul Pak ya, Suriname atau Suriname atau apa gitu Pak ya, nanti Bapak tolong jelaskan. Terus kemudian mengapa Bapak pindah ke Suriname tersebut Pak? Baik. Langsung ya Pak? Langsung saja Pak. Oke. Baik, selamat malam untuk yang di Suriname dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Alkan, nama saya Latif As'ari Latif ya. Saya asli Sikampu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Sikampu, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Baik, saya pertama kali ke Suriname itu pada tahun 2004. 2004. Pada saat itu ada tawaran kerja dari perusahaan Malaysia yang namanya DTS. DTS itu di Terengganu, Suriname. Nah, kebetulan salah satu anggota DTS itu adalah mahasiswa pasca sarjana di UGM, namanya Abdul Gofar. Abdul Gofar itu putra asli Suriname ya, yang sedang S2 di UGM. Nah, ketika ketemu dengan saya, waktu itu di Jogja, beliau mengatakan, mau nggak ke Suriname? Nah, saya waktu itu belum tahu persis tentang Suriname ya, tentang negara Suriname. Bahkan dulu sepengetahuan saya Suriname ada di Amerika ya, dia ada di Belanda gitu ya. Karena hubungan emosional antara Suriname dengan Belanda kan sangat dekat sekali. Kemudian saya coba ya bertanya-tanya sama Pak Gofar itu. Nah, kira-kira kalau saya ke Suriname itu ngapain? Ya bekerja di sana. Kita punya perusahaan dari perkayuan Pak. Jadi saya diminta untuk menangani administrasi. Kemudian malamnya saya diminta untuk ikut mengajar lah di masjid-masjid di Suriname gitu. Akhirnya saya berangkatlah pada tahun 2004, kalau saya nggak salah itu 18 Januari 2004. Kemudian sesampainya di Suriname ini ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, Pak.
tidak seperti yang saya bayangkan. Luar negeri itu kan, bahasa luar negeri itu kan kelihatan keren begitu ya, kelihatan Maju, keren, gitu, Pak, ya. maju dan sebagainya. Nah, terus saya terkaget-kaget ketika turun dari pesawat di airport ya, di airport namanya airport Zaandre itu, ketika di Belanda kita turun pakai apa namanya terowongan, itu bahasanya apa itu ya? Kalau di Suriname itu pakai tangga biasa ya. Jadi Oh, turun dari pesawat itu. Nah, terus oke lah. Setelah saya masuk ke daerah Suriname ini, saya juga terkaget-kaget. Kok begini ya situasinya ya? Tidak seperti yang saya bayangkan dan tidak seperti yang saya harapkan gitu. Akhirnya alhamdulillah kami diterima di Suriname bersama teman-teman dari DS Malaysia. Kemudian tinggal di sebuah apa namanya ya, penginapan begitulah. Terus dalam beberapa minggu kami mencoba untuk apa yang ditawarkan kepada saya, pekerjaan itu tentang perkayuan. Kita coba riset beberapa apa namanya hutan, kemudian ya mereka membawa saya untuk apa namanya jalan-jalan ke tempat-tempat yang akan kita kerjakan itu. Nah, ternyata setelah beberapa tahun itu, setelah beberapa tahun perusahaan tidak jalan, Pak. Perusahaan tidak jalan. Saya nggak ngerti persis manajemennya gimana, dan itu bukan urusan saya. Jelas perusahaannya nggak jalan. Akhirnya teman-teman itu pada pulang ke Malaysia. Pada pulang ke Malaysia, sementara saya kan mau pulang kan juga tanggung juga ya. Karena di Suriname kan sudah banyak teman gitu, sudah banyak masyarakat yang saya kenal. Kemudian kita dapat apa namanya, ya berkawan di sini, bergaul dengan baik dengan masyarakat setempat. Akhirnya kalau saya pulang, saya sudah kadung di luar negeri begitu di Suriname, lebih baik saya bertahan di sini sementara waktu begitu. Akhirnya saya direkrut oleh apa namanya Yayasan Islam lah di Suriname. Direkrut oleh Yayasan Islam untuk membantu pendidikan yang ada di Suriname, terutama orang-orang Jawa. Nah, dari situlah kami mencoba untuk apa namanya mengaplikasikan apa ilmu yang saya dapatkan dulu waktu saya di sekolah gitu ya. Karena basis pendidikan agama di Suriname itu sangat minim sekali, sehingga kapasitas seperti saya mungkin sebetulnya di Indonesia sangat-sangat minim sekali, tapi di Suriname ya sudah dikatakan luar biasa lah, ya, dikatakan luar biasa. Ya dari situlah saya mengabdi, Pak, mengabdi pada yayasan itu, mengajar di beberapa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Kemudian pada tahun 2006-2007 saya itu punya kesempatan mengantar jamaah haji dari Suriname. Ada rombongan jamaah haji Suriname akan haji, terus saya termasuk orang yang dipilih untuk ikut mengantar, gitu, untuk mengantar. Nah, pada waktu itu kuota Suriname memang lagi agak susah, Pak, agak susah, sehingga travel atau yang organisasi yang membawa jamaah haji itu pada mengundurkan diri gitu. Nggak tahu kenapa, manajemennya saya nggak tahu persis. Akhirnya kita yang dari Suriname itu nunut ke yang di Belanda, Pak. Jadi kita kalau mau ke Mekah itu dari Suriname ke Belanda dulu, di sana transit mengurus visa dan sebagainya, terus baru bisa berangkat ke Mekah. Nah, setelah sampai di Belanda itu apa namanya? Ternyata kelebihan kuota. Kita terlalu banyak, Pak. Jatahnya cuma 150, ternyata kita diisi 200 lebih. 200 lebih. Sehingga banyak yang dikorbankan. Artinya orang-orang seperti kita yang dari Indonesia ya, karena ada beberapa orang yang dari Indonesia, tidak cuma saya saja, itu dikorbankan. Jadi paspor Suriname bisa lolos semuanya, tapi paspor Indonesia tidak bisa lolos waktu itu ya, karena lagi susah. Nah, akhirnya saya 3 bulan di Belanda itu nggak bisa kemana-mana, Pak, nggak bisa ke Mekah. Akhirnya saya putuskan saya pulanglah ke Indonesia.
Saya balik ke Indonesia. Ya nengok kampung gitu. Nah, setelah dari Indonesia, saya nunggu teman saya yang lagi haji. Saya kembali ke Belanda, ketemu di sana. Terus kita kembali ke Suriname. Jadi hajinya saya ke Belanda saja itu. Baik, lah terus akhirnya kita kembangkan lagi apa potensi-potensi kita yang ada di Suriname, karena sebetulnya di Suriname itu luar biasa ya. Kalau mau kita gali luar biasa. Artinya sebesar apapun potensi kita yang kita bawa dari Indonesia itu bisa dimanfaatkan di Suriname. Nah, pada waktu itu ada istilah apa namanya? Tibun Nabawi di Malaysia. Tibun Nabawi di Malaysia. Saya dikabari oleh teman-teman, kemudian saya mengajukan semacam proposal lah ke KBRI waktu itu. KBRI, Pak, ini ada apa namanya pengobatan tradisional menggunakan apa namanya obat tradisional yang cukup efektif di Suriname. Kita belajarnya kemana? Ke Malaysia waktu itu. Kemudian saya langsung ditugasi oleh Pak Dubes waktu itu, Pak Supriyanto Muhadi. Sudah Pak Latif, berangkat saja ke Malaysia. Kami berangkat ke Malaysia. Saya sama teman-teman 6 dokter dari Indonesia, termasuk Dr. Zaidul Akbar, mungkin Bapak tahu yang viral di YouTube ya, Dr. Zaidul Akbar. Itu kita bareng-bareng ke Malaysia, kemudian di sana belajar di Nabawi bersama Tuan Haji Ismail. Kalau produk yang terkenal itu HPA, Pak, HPA. Nah, setelah dari sana 3 bulan, saya balik lagi ke Suriname, kemudian saya praktekkanlah apa yang saya dapatkan dari Malaysia, kemudian kita kembangkan di Suriname. Alhamdulillah, kita mengambil dari beberapa masjid, beberapa masyarakat, kita panggil untuk mengadakan training, ya, training tentang pengobatan herbal. Dan termasuk efektif, artinya banyak sekali digunakan dan lumayan. Nah dari situ saya semakin beradaptasi dengan masyarakat sangat luas sekali, tidak cuma satu daerah, tapi boleh dikatakan satu Suriname lah, satu negara itu, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, punya terus tergali. Kemudian tahun berapa ya, 2009 saya pulang ke Indonesia. Rencananya mau mencoba untuk apa namanya hidup di Indonesia lah, hidup di Indonesia. Menikah tahun 2010, ya. Kemudian punya anak 2011, dan pada waktu itu ada panggilan dari kedutaan Republik Indonesia yang ada di Suriname. Pak Latif mau nggak kerja di kedutaan? Saya pertimbangkan waktu itu, saya ikut seleksi di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Terus akhirnya saya diterima. Waktu itu saya dimasukkan ke sosial budaya, penerangan sosial budaya. Karena saya kan sifatnya lokal staff, bukan diplomat ya, lokal staff. Jadi di sana ada kontrak 2 tahun, per 2 tahun diperpanjang, karena saya ada family di sini, ya, di kedutaan, maka peraturan dari kedutaan itu memang tidak memperbolehkan ada family yang ada di salah satu kantor. Akhirnya saya resign, ya, saya keluar dari kedutaan, kemudian saya membantu Kementerian Dalam Negeri Suriname untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat. Jadi itu sejarah singkat saya, ya. Sampai di Suriname, kemudian sampai sekarang Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk selain menjadi penyuluh lah di Kementerian Dalam Negeri, kemudian saya juga menjadi YouTuber Pak. Begitu Pak. Sementara. Wah. Jadi Bapak sekarang ini jadi pegawainya Kementerian Dalam Negerinya Suriname? Betul. Oh, selamat ya Pak. Saya sedikit lagi Pak, saya ingin tahu itu
pengobatan Bapak itu menyembuhkan penyakit apa, Pak? Ya, apa saja, Pak, apa saja. Jadi dulu yang pernah kita tangani itu masalah jantung, Pak. Masalah jantung, hati ya. Itu dulu kita pernah di training di sekitaran Solo itu ada seorang terapis yang namanya Dr. Erni, kemudian Dr. Zaidul Akbar, itu dikombinasikan antara herbal dengan pengobatan medis ya. Ternyata setelah itu cukup efektif dan lumayan sekali. Nah itu yang kita bawa di Suriname, Pak. Dan pada waktu itu ada satu pasien yang menderita sakit jantung. Katanya klepnya rusak gitulah. Kayak gitu. Terus coba kita buatkan herbal. Ya, antara lain dari mengkudu, ya, alang-alang, rumput alang-alang. Kemudian ada daun pegagan, kita sinergikan. Alhamdulillah setelah minum ramuan kita, ternyata dokter memvonis nggak jadi operasi. Ya. Artinya stabil itu. Ini sudah stabil ya. Akhirnya nggak jadi operasi. Nah dari situlah masyarakat banyak mengenal itu. Itu Pak. Ya, makasih banyak Pak. Nah ini kan ya. Bapak kan tergolong pendatang Pak ya. Nah kalau menurut Bapak itu peluang untuk pendatang, apalagi katakan orang Jawa lah ya Pak ya, yang datang dari Indonesia maksud saya, itu besar nggak Pak? Terus apa ya tantangan seorang pendatang di Suriname Pak? Jadi kalau menurut saya keluarnya nggak ada Pak. Dari dulu memang terus terang masuknya agak susah ya, ke Suriname agak susah. Itu visanya terlalu ketat dulu, tapi sekarang sudah dibebaskan Pak. Bahkan bahasanya tidak usah ngurus visa, terus beli turis card ya di airport itu sudah bisa masuk. Kalau dulu kalau tidak dapat visa itu nggak boleh datang ke sini. Dan ternyata di sini masyarakatnya luar biasa lah. Kita yang dari Jawa itu diprioritaskan, artinya diunggul-unggulkan gitu Pak. Jadi masyarakat kalau melihat dari Indonesia ya wah langsung disambut dengan hangatnya, kemudian ya, dipundi-pundi kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi, luar biasa. Peluang apa itu Pak? Baik. Di sana ada peluang apa? Peluang bisnis apa atau peluang pekerjaan apa ya Pak? Oh gitu ya. Kalau bisnis di sini masyarakatnya terlalu sedikit, jadi bisnis agak sedikit susah. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman dari Indonesia yang berbisnis di sini. Berbisnis kuliner, berbisnis apalagi ya. Ada yang semacam drive-thru, pengiriman uang, ada itu meskipun secara ilegal, karena DKI di Suriname itu hampir 1.000 Pak, hampir 1.000 orang. Jadi itu kalau bisa menguasai TKI itu pengiriman uang ke Indonesia, ya itu luar biasa. Setiap bulan bahkan setiap hari itu, wah masukannya luar biasa. Itu ada satu teman saya yang punya kreativitas seperti itu. Jadi bisnis pengiriman uang secara ilegal. Tapi kalau bisnis ilegalnya. Tapi kalau bisnis biasa kan orang yang terus sedikit, jadi agak kurang ya. Kalau pekerjaan apa itu Pak? Kalau pekerjaan profesional gitu, atau profesi apa gitu Pak? Jadi di sini itu kebanyakan TKI itu kan sebagai ABK Pak, ABK lah. Oh ABK. Di laut. Tapi yang profesional memang di bidang perkayuan punya keahlian tertentu lah, semacam benso dan sebagainya. Itu memang orang-orang Suriname itu atau perusahaan-perusahaan dari Suriname itu senang sekali dengan orang-orang Indonesia Pak. Satu, orang Indonesia itu cekatan. Dan kelebihannya di situ, cekatan, rajin, dan sebagainya. Disiplin, itu orang Indonesia. Makanya perusahaan-perusahaan ini sangat senang sekali dengan orang-orang Indonesia. Itu kalau tahu misalnya punya keahlian seperti itu, langsung diambil dari Indonesia. Berapapun gajinya ya, tapi ya sesuai dengan standar, biasanya 2.000, 1.800 dolar itu ya. Jadi US dollar Pak? US dollar ya, US dollar. Jadi lumayan, mungkin bisa sampai 25 juta atau 30 jutaan lah. Itu yang gaji manajer di sini, Pak. Bukan UMR lagi. Itu yang punya kapasitas keahlian. Ya.
Ya. Tapi kalau yang hanya pembantu-pembantu misalnya untuk natanin kayu itu memang agak rendah Pak. UMR di sini sekitar $700-800 itu. Wah, itu udah lumayan Pak kalau di apa namanya tapi tanpa keahlian ya, tanpa ya keahlian. tanpa kalian ditransfer ke Indonesia jadi luar biasa tuh. Pak ini Iya. kalau kan Bapak ini pengalaman ya, kalau saya hitung tuh udah hampir 18 tahun lah ya bolak-balik gitu ya. Ya. Nah menurut Bapak nih negara, menurut pengamatan Bapak nih, bisa nggak Bapak kasih gambaran singkat ya, negara Suriname itu seperti apa sih Pak? Ya, saya ingin tahu juga Pak, negara Suriname itu kalau menurut gambaran Bapak seperti apa, terus kemudian kan sekarang ini ada pandemi, apakah juga berdampak di negara Suriname gitu Pak? Silakan Pak. Jadi Suriname itu negara kecil ya Pak, tadi sudah dikatakan oleh Pak Budi. Jadi Berapa Pak warga negaranya Pak, total penduduknya? taruhlah 500 juta Pak, 500 juta itu. 500 juta? Cuma 500 juta ya. 500.000 jiwa Pak. Iya, 500.000. Taruhlah sekarang mungkin sudah 600 lah. 600 lah. Tapi besarnya kata Pak Budi tadi seperti Kalimantan Tengah ya, Bud ya? Ya, gede, luas ya Pak ya? Luas dong. Ya, luas. Jadi luasnya itu 163.000 Pak kilometer. Itu kalau dibandingkan dengan Belanda itu Suriname itu 4 kali lipat besarnya daripada Belanda Pak. Wow. Jadi jumlah penduduk Belanda itu sekitar 16 atau 17 juta saja. Betul. Ya. Nah, Suriname penduduknya cuma 500.000, taruhlah 500.000, luasnya 4 kali lipat dari negara Belanda. Mestinya negara Belanda setengah penduduknya kirim aja ke Suriname ya Pak ya? Kayaknya nggak mau Pak. Mereka maunya kekayaannya saja diambil begitu, biasa. Diambil, ya. Nah, kayaknya diambil. Kalau tadi pengamatan Bapak kan Bapak keluar dari bandara saja Bapak kekaget-kaget. Nah, itu bisa digambarkan bahwa masih agak ini Pak ya, masih agak ketinggalan dari kita gitu maksudnya Pak. Betul. Ya. Jadi saya tanpa merendahkan Suriname, memang realitanya seperti itu ya. Artinya kita secara teknologi ketinggalan, infrastruktur ketinggalan. Kemudian teknologi jelas ketinggalan jauh. Apalagi kalau Bapak lihat kantor-kantor yang ada di Suriname, saya itu sampai geleng-geleng kepala ya. Jadi pemerintah itu tidak mengurusi masalah gedung-gedung perkantoran. Tidak seperti di Indonesia ya, infrastruktur gedung-gedung pemerintahan luar biasa. Coba lihat atau simak di YouTube saya itu, saya meliput beberapa kantor pemerintahan di Suriname. Ya kayak gitu. Jadi tidak, kalau kita bilang tidak standar di Indonesia lah. Jadi, kalau daerahnya itu ya maaf lah ya, mungkin masih seperti di Jawa yang pedesaan ya, atau di Lampung, Sumatera gitu ya, persis di Kalimantan mungkin yang agak pedesaan ya Pak, agak pedesaan. Bapak bayangkan saja. Bapak pernah ke Gunung Kidul nggak Pak? Di Jogja ya. Di Jogja? Itu kan dulu daerah terbelakang ya Pak ya? Katanya kelaparan di situ. Berapa bulan yang lalu saya ke sana, udah modern Pak. Udah modern. Itu yang sebetulnya sering kita tawarkan ke ke pemerintah Suriname ya. Kalau bisa kerjasama dengan Indonesia, datangkan ahli-ahli dari Indonesia datang ke Suriname. Bayangkan Pak, kebun di sini luas-luas sekali. Tanpa di rumah, tanpa dirawat begitu, tanpa dimanfaatkan. Mereka yang malas-malas ya hanya sekedar memelihara sapi, dilepas begitu saja. Coba kalau tenaga-tenaga ahli dari Indonesia datang ke Suriname, garap tanah, ya, perkebunan. Suriname mungkin bisa jadi eksportir terbesar di kawasan Karibian. Tapi sayangnya Suriname itu terlalu dimanjakan, Pak. Dimanjakan. Di sini seperti yang kita ketahui, umur 60 tahun dapat AOV. AOV itu tunjangan hari tua.
meskipun bukan pegawai negeri, tetap dapat gajian nanti di umur 60 tahun. Kemudian anak-anak dari umur lahir 0 tahun ya sampai dengan umur 18 tahun itu dapat tunjangan anak. Dokter gratis, tunjangan anak. Kalau nanti masih kuliah, tetap digaji sama pemerintah. Itu setiap bulan. Nah, dengan seperti itu mungkin membuat masyarakat Suriname malas ya. Tidak mau kerja keras ya, tidak mau mengolah tanah dan sebagainya, atau kreatif ini kreatif. Toh saya dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, dengan dimanjakannya seperti itu, akhirnya ya negaranya seperti ini, Pak. Negaranya kurang maju lah. Tapi kalau begitu, kalau banyak tunjangan, banyak apa itu kan berarti sumbernya juga luar biasa ya Pak ya. Dari sumber keuangan negaranya itu dari mana Pak? Jadi begini, Suriname kan terkenal dengan emasnya Pak. Seperti di Freeport itu ya. Kemudian kita punya bauksit. Kemudian kita punya laut ya, lautnya yang melimpah. Dan yang terakhir ini ditemukan beberapa sumur minyak. Ini yang nantinya katanya itu akan bersaing dengan Venezuela Pak, karena satu jalur dengan Venezuela itu. Jadi sudah diinformasikan tahun 2027 ini. Jadi hasil minyak di Suriname akan melimpah seperti di Venezuela. Berarti ini hasil bumi ya Pak ya? Suriname itu hasil bumi ya? Betul. Belum ditambah dengan kayunya Pak. Kayunya itu luar biasa. Di sini terkenal dengan kayu-kayu yang berkualitas tinggi. Itu di Suriname. Baik. Silakan Pak. Waktu pandemi nggak ada dampak, Pak? Selama pandemi. Itu luar biasa, Pak. Dari pandemi itu memang terus sampai saat ini ya, dampaknya masih terasa, Pak. Apalagi ditambah dengan perang Ukraina-Rusia itu. Bayangkan sekarang sini Suriname kan menggunakan mata uang SRD, Suriname $1. Tadinya uang Suriname itu dengan uang Amerika, dolar Amerika itu lebih tinggi dari uang Suriname. Jadi taruhlah kalau uang Suriname 75 sen, ya, uang Amerika $1. $1. Bahkan $1. Jadi masih tinggi Suriname dulu, Pak. Ya. Dulu. Dan dengan euro, dengan waktu itu dengan NF ya, Belanda, itu masih tinggi Suriname. Jadi kalau sini 50 sen, kalau di sana sudah $1, Pak, di Belanda. Euro ya? Iya. Dulu bukan euro, masih NF ya. Waktu Belanda masih berdiri sendiri ya. Nah, sekarang kan sudah pakai euro ya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, terus hutang negara terlalu banyak, ada konflik politik, akhirnya Suriname $1, uang mata uang Suriname itu semakin ya bahasanya kena inflasi ya, jadi menurun terus dari 2,5 per $1 sampai 7 bahkan 15, sekarang sudah 24 Pak. 24 SED per $1. Bayangkan kayak apa beratnya orang Suriname sekarang. Apalagi ditambah bensin, Pak. Bensin itu dulu cuma 2,5, 1 liternya. Saya itu menangi betul itu 2,5. Nah, sekarang sudah 30, Pak. 30. Tapi masyarakatnya nggak goyah sama sekali, Pak. Itu yang saya heran. Coba bayangkan kalau di Indonesia naik demo, 500 saja udah demo. Di sini ayam tentrem, nggak ada masalah apa-apa. Ya demo kecil-kecilan lah biasa. Ya karena persaingan politik lah, ingin menjatuhkan ini itu biasa. Tapi secara mayoritas ya Suriname tetap bisa hidup dengan tenang itu. Wah, luar biasa. Itu yang saya kagum selama ini Pak dengan Suriname. Mungkin cuma 500.000 orang. Kalau sekali demo, semuanya demo. Nggak ada yang di demo, Pak. Betul. Nah, ini karena
Iya Pak, masyarakat Jawa kan di sana banyak Pak ya. Itu komunikasi masih pakai bahasa Jawa, beda nggak bahasa Jawanya dengan yang di Indonesia Pak? Jadi standarisasi tentang bahasa Jawa itu pernah kita seminarkan ya. Kita pernah seminar di kedutaan RI di Paramaribo. Waktu itu saya juga jadi panitia. Dipanggil sama Pak Dubes, Pak Latif ikut jadi panitia. Siapa? Nah, setelah itu kita tidak punya standarisasi bahasa Jawa yang betul itu bagaimana. Gitu. Nah, disitulah dirembuk begitulah. Kita harus punya standarisasi bahasa Jawa lah. Misalnya opo, apa gitu kan lain gitu ya. Like-nya kan lain-lain. Makanya kita pernah diundang di Yogyakarta waktu itu ada semacam seminar gitu. Kita mengirimkan dari Suriname berapa delegasi ke sana untuk mengikuti itu. Kongres Bahasa Jawa ya, kalau nggak salah Kongres Bahasa Jawa seluruh dunia katanya. Nah, itu anggota-anggota DPR kita banyak yang diberangkatkan ke sana ya, ke Yogyakarta. Jogja. Nah, jadi kita komunikasinya menggunakan bahasa Jawa Pak, terutama generasi-generasi yang tua. Tapi kalau generasi muda itu sudah campur-campur. Jadi ada bahasa Suriname, kalau bahasa Suriname namanya taki-taki. Taki-taki. Bahasa Belanda, ya, terus bahasa Jawa. Itu yang setiap hari komunikasinya. Tapi kalau silakan Pak. Bapak sendiri bisa bahasa taki-taki? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Kalau apa kabar bahasa taki-takinya apa? Fa waka. Oh, ini memang kayak ini ya Pak, kayak bahasa Indian ya jadinya ya. Mungkin. Pengaruh Indian. Jadi saya nggak tahu persis asal-usul bahasanya itu kok bisa ya campur-campur, ada Spanyolnya, ada Inggrisnya. Bekas jajahan. Contohnya misalnya saya akan ke pasar, migo nawoyo, go. Itu kan persis kayak ada Inggrisnya, ada mungkin campur-campur yang lain. Iya, betul. Kalau begitu, kalau tadi dikatakan ada yang nanya Pak, kalau tadi dikatakan Jawa itu 22% lah ya dari seluruh penduduk Suriname. Yang lainnya apa Pak komposisinya? Jadi Hindustan itu menempati urutan pertama Pak. Hindustan. Berarti dari Hindustan India itu, dong? India itu 37% Pak. 37%. Okay. Terbanyak. Jadi kalau kita mau jujur, ekonomi di Suriname itu dipegang oleh orang-orang India. Kemudian yang kedua orang-orang Cina. Seluruh supermarket yang ada di Suriname mungkin hanya 0,000%, 1% itu yang dimiliki oleh orang Jawa. Bahkan hampir nggak ada lah, hampir nggak ada. Seluruhnya itu orang India, orang Cina, tapi mayoritas orang Cina. Bahkan kita pernah punya obrolan ya. Kalau Cina mogok, kalau Cina mau mogok, seminggu saja nggak buka Pak. Mungkin orang Suriname mati semuanya. Karena tidak dapat logistik Pak. Jadi semua barang kan impor. Dari Suriname impor semuanya, kecuali beras ya. Beras itu memang kita nanam sendiri di Nigeria, di bagian paling utara sana. Jadi ada yang pernah ngomong seperti itu. Cina kalau memboikot Suriname, seminggu saja nggak buka tokonya, udah habis. Suriname habis. Kalau India yang memboikot, nggak apa-apa ya Pak? Itu masih bisa jalan. Oke, berarti kita orang Jawa itu ketiga terbesar lah ya? Keempat. Jadi ada India, kemudian ada Kreol. Kreol itu orang hitam Pak. Jadi kalau mau cari orang hitam itu di Suriname tempatnya. Jadi cewek-ceweknya cantik-cantik sekali. Oh, orang Kreol apa? Kreol atau Maron ya. Terus jadi sensus itu berbeda-beda. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa Jawa itu urutan ketiga, ada Jawa urutan keempat. Yang jelas ya di antara 3 dan 4 itu Pak. Ya seperti yang dikatakan itu 22%. Ada yang mengatakan 15% itu. Jadi sensusnya memang mungkin itu sensus tahun berapa gitu. Mungkin katanya tahun berapa itu
perlu diklarifikasi. Ini ada satu lagi ya Pak Budi nih dari teman kita. Pak izin bertanya, banyak pemain bola kelas dunia berasal dari Suriname katanya. Bagaimana sistem persepak bolaan di Suriname? Ini gara-gara Piala Dunia nih Pak. Betul, memang banyak bintang-bintang bertaburan dari Suriname, Pak. Ada Red Bullet ya. Itu yang sangat terkenal dari Red Bullet. Oh, Red Bullet itu orang Suriname. Orang Suriname dan itu keturunan Indonesia gitu. Oh. Ada darah Indonesianya, Pak. Makanya pernah ulang tahunnya Red Bullet yang ke-60 itu, 60 tahun itu di Medan, Pak. Pernah ke Medan itu. Baru tahu. Ya. Kemudian ada Edgar David, kemudian ada Sidor, Kluivert, ya. Jadi banyak sekali. Saya kenal semua di Eropa. Kenal Pak, kenal. Tapi semua masuk ke tim Belanda ya, maksudnya dari jalurnya ke Eropa. Karena masa depan sepak bola di Suriname nggak ada. Jadi lahir dari sini, kemudian diambil ke Belanda, terus main di sana. Main di Eropa ya. Salah satu pemain yang punya peduli dengan Suriname ya Sidorf itu. Sidorf itu punya binaan di Suriname, sekarang membangun sebuah stadion, dinamakan Stadion Sidorf itu. Sidorf terkenal tuh. Terkenal ya. Terkenal. Pak, ini paling terkenal. Ya. Silakan Pak Budi. Ada upaya nggak Pak untuk menjaga, melestarikan budaya, ya khususnya budaya Jawa ya Pak, di Suriname? Ada bantuan dari KBRI kah atau dari pemerintah nggak Pak untuk itu? Ada. Jadi KBRI, saya tidak menafikan ya, dari KBRI itu berperan aktif terhadap budaya yang ada di Suriname, terutama bahasa Pak. Bahasa itu saya pernah mewawancarai 2 pengajar bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dari orang Suriname sendiri ya, Pak Tarmo dengan Ibu Liza itu mengajarkan di beberapa tempat bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kemudian KBRI ini pernah memberikan bantuan gamelan dan peralatan-peralatan yang lain. Terus mengirimkan guru tari dari Indonesia, mengambil guru tari untuk mengajar di Indonesia, di Suriname ini. Jadi partisipasi aktif dari KBRI cukup luar biasa, Pak. Oh, lalu selain tadi Bapak bicara sepak bola Pak ya, keturunan Indonesia. Selain itu ada nggak kiprah-kiprah orang-orang keturunan Jawa, misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya ya, seperti itu? Satu-satunya orang Jawa yang pernah tampil di kancah politik dan hampir menjadi presiden ya Paul Salam Sumoharjo, itu ketua Partai Percaya Luhur. Karena partainya orang Jawa itu terpetak-petak. Nah, ini jeleknya orang-orang kita ya. Sudah sedikit persentasenya, kemudian dipetak-petak. Bisa-bisa. Ada namanya Partai Percaya Luhur. Itu pimpinan Salam Sumoharjo, partai yang paling sementara ini bergabung di koalisi di pemerintahan tahun ini. Kemudian ada Partai PPRS, nggak tahu singkatannya apa itu, PPRS. Kemudian ada Partai KTPI, Kerukunan Tani Indonesia lah, pokoknya terakhir Indonesia itu. KTPI itu simbolnya wayang Pak, Janoko itu. Gambarnya Janoko. Kemudian ada partai apa lagi? Punya ada sekitar 5 partai itu. Jadi sudah terpisah-pisah. Tokoh-tokohnya itu sudah, bahasa kita itu egois sekali untuk kepentingan diri sendiri itu. Semua pengen jadi pemimpin, semua pengen di depan itu. Akhirnya ya kalau nggak mampu terus koalisi dengan yang lain, dengan orang hitam, terus dengan orang India gitu. Kalau sudah nggak mampu bersama ya udah misah gitu loh. Gitu. Kalau sekali, dan itu Paul Sumoharjo itu pernah menduduki ketua DPR MPR lah kalau kita ya. DPR MPR itu yang paling bersejarah itu. Kemudian tahun 2015 ada kandidat dari keturunan Jawa yang namanya Raymond Sapun, itu pernah viral di Indonesia ya. Karena dijadikan kandidat presiden 2015, Pak. Tapi sayang kita nggak kompak ya, akhirnya
di DPR saja cuma dapat berapa, akhirnya nggak terpilih presiden. Oh. Kalau untuk ekonomi Pak, pengusaha gitu ada tokohnya? Oh, dulu ada Pak, banyak ada. Tapi sekarang toko-toko itu sudah bahasanya bangkrut gitu. Seperti Sudiono itu Pak. Sudiono itu berawal dari apa namanya ya, dari merangkak lah. Sampai punya perusahaan sebesar itu dan apa namanya sering mengimpor barang-barang dari Indonesia melalui kontainer-kontainer ya. Itu pernah jaya di tahun sekitar 2008 lah. Itu jaya sekali. Kemudian ada dua pengusaha yang apa namanya lagi naik daun itu Amin Abbas ya, itu juga luar biasa. Beberapa perusahaannya di Suriname itu ada di mana-mana lah. Terus yang terakhir itu Dokter Rasam itu. Bapaknya dulu pernah jadi dubes di Indonesia, dubes Suriname di Indonesia. Kemudian anaknya karena dokter, dia ekspor impor tentang alat-alat kesehatan. Kemudian mendirikan beberapa tempat untuk seperti cuci darah gitu ya. Kemudian punya My Lab, punya seluruh Suriname dikuasai oleh beliau. Itu keturunan Jawa Pak, Dokter Rasam itu. Jadi kalau boleh tahu Pak, sekarang ini keturunan Jawa yang sekitar ya katakan 22% itu profesinya kebanyakan apa Pak? Sebagai pekerja, sebagai petani, sebagai buruh, atau apa? Sebagian besar ya Pak? Kalau saya mengklasifikasikan persentasenya, saya kurang tahu persis. Yang jelas kebanyakan di Suriname itu jadi pegawai negeri Pak. Jadi pegawai negeri. Jadi kalau pegawai negeri di Suriname itu kan sangat mudah sekali ya. Sangat mudah, sangat mudah sekali. Pokoknya ikut politik, kalau partainya menang, ya udah masuk pegawai negeri. Tidak memandang umur, Pak. Kalau di Indonesia mungkin batasannya umur 35 ya. 35 tahun. Kalau di sini masih umur 40, masih umur 50 bisa masuk jadi pegawai negeri. Gitu. Jadi, tapi kebanyakan juga ada yang bertani. Ada yang bertani. Bertani di Suriname juga sangat menjanjikan sekali. Karena apa? Orang Suriname kan malas-malas, Pak. Malas-malas. Jadi hasil pertanian itu tapi dijual lokal, tidak ekspor ya. Dijual lokal. Tapi banyak yang sukses orang-orang yang bertani. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia seperti petani sawit ya jauh sekali. Jauh. Ini kalau kita berbicara tentang Suriname. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih. Tapi kenapa kok perusahaan Indonesia, Pak? Ini kan banyak tadi Pak Latif cerita soal perusahaan Malaysia terus, Pak ya. Perusahaan Malaysia, perusahaan Indonesia tuh nggak ada ya, Pak, yang masuk ke Suriname, Pak? Ada, Pak. Ada. Namanya perusahaan Musa itu. Perusahaan Musa itu perusahaan terbesar di Suriname dari Indonesia itu. Malaysia kalah besarnya, Pak. Dan ratusan itu nganunya, pegawainya ratusan. Tapi sayang itu manajemennya kayu, Pak, kayu. Itu pernah jaya di tahun 2005-2006 lah. Pokoknya luar biasa. Nah sekarang perusahaan Musa itu dibeli oleh orang-orang Taiwan, orang-orang Cina. Dibeli. Jadi dikelola oleh mereka, diteruskan oleh mereka. Malaysia yang ada sekarang cuma Berjaya, kemudian ada Garapa, itu dari Malaysia. 2 perusahaan dari Malaysia ada di Suriname. Kemudian ada perusahaan minyak Petronas, pengepul minyak itu dari Malaysia juga ada. Maksud saya kan tanahnya luas Pak ya. Tadi Bapak ceritakan perkebunan, macam-macam kan di Indonesia kan banyak ya perusahaan perkebunan ya Pak. Saya juga mikir kan kok nggak ada ya di Surabaya yang menggarap tanah gitu ya. Apa izinnya susah atau bagaimana Pak menurut pengamatan Bapak? Jadi ini kan tergantung dengan situasi politik ya. Politik setiap 5 tahun kan berganti Pak. Ya. Misalnya kebijakan pemerintahan sekarang mau kerjasama dengan Indonesia misalnya, mendatangkan tenaga ahli dalam bidang pertanian. Tapi nanti belum proses berjalan, sudah diganti oleh pemerintah yang lain, akhirnya MOU yang sudah berjalan itu, akhirnya kebijakan itu dibatalkan misalnya. Batalkan. Jadi sudah berkali-kali KBRI pernah menjanjaki kerjasama dalam bidang pertanian, terutama kelapa sawit. Kelapa sawit itu rencananya dulu sudah
Saya pernah mengantar delegasi dari Indonesia, saya diambil oleh KBRI terus mengantar survei tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk kelapa sawit. Dan itu sudah dikasihkan ratusan hektar oleh pemerintah Suriname. Silakan dikelola, nanti kerjasamanya bagaimana. Ternyata setelah ditunggu-tunggu nggak jalan. Kemudian yang terakhir kemarin ada delegasi hilang suara Ibu teh. Halo, masih dengar? Kecil. Kecil Pak, suaranya Pak. Ya. Masih dengar? Nah, apa agak di ituin Pak. Nah, Mungkin kendala jaringan. Ya, mungkin jaringan. Nah, ini bagus Pak. Ya. Oke. Itu ada program ISDB. Bank Islam Dunia itu akan bekerja sama dengan jadi. Hah? Ya, Pak? Programnya jadi apakah tidak jadi, Pak? Tidak jadi itu saya dulu ikut apa namanya? Ikut berpartisipasi lah mengantar delegasi itu, kemudian saya mendengar rencana-rencana itu mau bekerja sama di bidang peternakan sapi, Pak. Itu dari Malang kalau nggak salah, dari Malang ya. Lah itu mengirim tenaga ahli 4 orang ke sini, kemudian membuat perencanaan anggaran dan sebagainya itu sudah disetujui, katanya tahun depan akan berjalan, tapi sudah 2 tahun, 3 tahun, ternyata tidak jalan. Itu banyak kejadian-kejadian kayak gitu, jadi nggak bisa jalan, Pak. Sayang ya. Ya, silakan. Ini Pak Budi kelihatannya lagi ada masalah gangguan signal. Oh, ya Pak Budi ya? Ya, betul. Ya, silakan. Pak Budi juga di Suriname? Enggak ya? Jangan-jangan Pak Budi di Suriname. Ini karena sudah waktunya sudah jam 10, Pak. Ya, Bapak mungkin waktu sana sudah jam 12. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih Pak untuk informasinya. Sama-sama. Walaupun Sama-sama. juga kelihatannya ini akan berseri nih Pak. Ini menarik sekali ya Pak ya, terutama kalau kita melihat peluang sih Pak, opportunity ya. Oke. Karena secara batin kita ada keterkaitan ya, secara betul. sejarah dan batin ya. Kenapa nggak kita upayakan adanya kerjasama dengan bukan hanya dengan pemerintah Indonesia, tapi juga dengan pengusaha-pengusaha swasta yang ada di Indonesia, yang memang sudah punya keahlian untuk ditransfer keahliannya juga di Suriname, gitu ya. Jadi betul. gerakan itu saya sangat setuju sekali. Jadi saya kami Pak mengucapkan terima kasih untuk narasumber Bapak yang luar biasa ini, ya. Jadi nanti sama-sama. mungkin kontak person kita di Suriname, kalau ada teman-teman kita yang mau mencari peluang, kita bisa berhubungan dengan Bapak kali ya. Dengan siap, Pak. Pak. Ya, Bud, saya serahkan Pak Budi untuk menutupnya, Pak Budi. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi jaringan agak gangguan. Karena judulnya sesinya 1 jam nih, Pak Larut. Jadi kita mencoba disiplin supaya nanti tidak kemana-mana, dan juga mungkin ada di antara yang hadir, baik online maupun yang saat ini hadir, ada kesibukan lain. Jadi kalau kelamaan barangkali mereka terganggu kesibukannya. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah hadir di sesi ini. Pak Latif, khususnya terima kasih Pak sudah pernah hadir. Mudah-mudahan kita berlanjut. Nih kalau ke Indonesia ada waktu, kontak aja kami Pak. Karena kami juga pernah punya narasumber ya dari orang Indonesia di Italia. Pas datang ke Indonesia kita ketemu. Pada waktu itu ya. Nah, tentu saja ini kan sesi yang terakhir, karena kami ada sesi setiap bulan. Nah, bulan berikutnya, Januari tentu akan sesi lain, topiknya tentu saya nggak akan menarik ya. Nah, sebelum kita tutup, bila ada keluarga dan atau relasi Bapak, Ibu, dan teman semua yang nggak sempat nonton sesi hari ini secara live, mohon dapat menonton rekamannya di YouTube channel kami, L4U. Seperti yang ada di background kami ya. Nah, jangan lupa juga subscribe channel kami,
juga subscribe channelnya Pak Latif nih, Surindo Family ya Pak Latif ya. Seperti itu. Supaya kami terus semangat menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan subscribe-nya gratis, kan gitu. Nah, ini mengingat pandemi belum berakhir, mari kita terus jaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya ya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih.